Selamat pagi buat teman-teman semua dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha juga ya untuk teman-teman yang merayakan. Kali ini gue mau coba on beat lagi. Kita start dari pagi sampai dengan ya kurang lebih jam 5 sore deh. Gue mau lihat di hari kejepit nasional ini gue bisa dapat orderan berapa banyak nih. Apakah rame atau sepi? Karena ya posisinya perkantoran masih cuti bersama, anak-anak sekolah juga masih pada libur semester. Jadi ya cuma mengharapkan orang-orang yang mau pergi deket-deket aja. Tapi ya kita lihat aja bisa dapat orderan berapa banyak hari ini. Nah, gua dapat orderan nih. Sekarang kita jemput dulu konsumennya. Yuk, berangkat. Penumpangnya udah selesai gua drop off. Sekarang kita lanjut lagi muter-muter cari orderan ya. Oke, gua dapat orderan dari Grab. Sekarang yuk kita jemput dulu penumpangnya. Berangkat. Oke, orderannya udah selesai. Kita selesaikan dulu. Argonya sih cuma 10.000, tapi sama penumpangnya tadi dikasih 15.000. Ya, alhamdulillah rezeki di hari Jumat. Yuk, lanjut lagi. Jadi ternyata orderan InDrive dari hari ini memang agak anyep ya. Gue sampai jam begini belum dapat nih orderan dari InDrive. Biasa jam begini gue udah dapat ya minimal 3 orderan lah dari InDrive. Tapi sampai jam begini gue masih belum dapat nih. Mungkin penumpangnya masih menikmati masa cutinya, jadi ya nggak terlalu banyak penumpangnya. Justru yang banyak itu drivernya. Tapi tadi gua perhatikan juga driver ya kebanyakannya pada mangkal sih, bukan bawa penumpang. Tapi ya nggak apa-apa lah, gas aja. Namanya juga ngojek, ada rame ada sepi, ya kita jalani aja. Oh iya, gue mau sedikit sharing juga nih terkait motor yang gue pakai Matic bongsor kayak gini. Gue rasa enak nggak enak ya. Yang pertama enaknya itu gue sebagai drivernya itu nyaman, nggak gampang pegel nih bawa motor ini, kaki bisa selonjoran. Terus kalau untuk soal bensin ya bensin sih relatif sih, cuma kalau gue bilang untuk bensin sendiri standar lah 1:50 selayaknya motor-motor Matic 150 cc. Nah tapi nggak enaknya itu kalau misalkan kita dapat penumpang nih dan ternyata si postur penumpangnya itu pendek. Kasihan, mereka sering ngeluh tuh, katanya motornya ketinggian, jadi mereka mau naiknya susah. Ya kita pun sebagai driver nggak tahu ya mau dapat penumpang itu yang model kayak gimana. Jadi ya untuk para penumpang mohon maaf kalau misalkan ternyata motor gue terlalu tinggi. Padahal ya aslinya memang motor standar sih, gue nggak apa-apain. Baru yang berikutnya, kalau misalkan gue dapat penumpang nih, terus ternyata si penumpangnya itu bawa barang, gue rasa pakai motor ini ribet karena nggak ada tempat buat nyimpen barang ya di depan. Jadi ya mau nggak mau pinter-pinternya kita bawa barangnya kayak gimana di depan. Atau terkadang memang ada konsumen juga yang memang ngerti karena nggak bisa bawa barangnya depan, akhirnya barangnya mereka pegang sendiri gitu.
Terus yang berikutnya, kalau ketemu jalan macet, repot banget gua akuin, nggak bisa selap-selip. Jadi mau nggak mau ya harus lebih sabar ikutan macet-macetan. Beda dengan kalau misalnya kita pakai motor Beat, enak tuh, kecil, jadi gampang buat selap-selipnya. Terus kalau misalkan pakai motornya lagi, gua rasa tangki bensin ya lumayan lah besar, jadi nggak bolak-balik mulu ke pom bensin ya. Sekali ngisi lumayan bisa buat 1 hari tuh go on beat tuh. Sekarang kita coba cari tempat mangkal dulu deh yang agak enak. Di mana nih? Kita cari spotnya. Daripada muter-muter juga, buang bensin dan penumpangnya belum ada, jadi kita mangkal aja dulu. Setelah ke delay hampir 1 jam, akhirnya gue dapet juga nih orderan dari InDrive. Yuk beresin lo orderannya. Alhamdulillah selesai juga orderannya. Penumpang juga udah gue turunin. Agak repot juga sih penumpang yang barusan, karena penumpangnya ternyata bawa barang 1 koper dan isinya ya lumayan berat. Ya udahlah, nggak apa. Kita lanjut lagi cari orderan berikutnya. Oke, jadi gue sekarang coba mangkal aja dulu deh di sini. Sebelah gue ini ada stadion. Ya memang sekarang posisinya udah terbengkalai sih. Padahal lalu itu sempat dijadiin home base-nya buat Persipura. Dan di belakangnya sana ada 2 hotel lumayan cukup besar. Dan kalau gue lihat di Grab juga ya deket sih sama lokasi heatmap-nya, nggak terlalu jauh. Kita tunggu aja deh, siapa tahu dapat orderan dari sini. Nah oke, gue dapet nih GrabFood. Yuk kita beresin dulu orderannya. Oke, pesanannya udah gue ambil nih. Sekarang tinggal gue antar ke konsumennya aja. Tapi gue akui hari ini memang orderannya itu sepi banget ya. Sepanjang jalan juga tadi gue lihat banyak driver-driver yang cuma pada mangkal doang lantaran gak ada orderan. Apa karena masih efek cuti bersama, makanya orderannya juga susah banget dapetnya nih. Jadi dari pagi ini orderan Grab gua yang ketiga, dan InDrive tadi gua baru dapet 1 tuh untuk orderannya. Nggak tahu deh nanti sampai jam 5 kita bisa dapat berapa orderan. Semoga ya nanti sore bisa banyak sih orderannya. Yaudah, yuk guys, berangkat, kita antar dulu. Oke, orderannya udah selesai kita antarkan ke konsumennya. Sekarang gue mau coba cari spot lagi deh buat mangkal dulu. Soalnya gue mau keliling. Panasnya gila, panas banget hari ini. Orderan juga sepi. Kalau misalkan panas tapi orderan rame sih ya enak ya, nggak masalah, gue gas aja terus. Tapi sayang orderannya sepi, jadi gue coba mangkal dulu aja deh. Yuk. Oke, gue dapat lagi nih dari Grab. Sekarang kita jemput dulu. Yuk berangkat. Alhamdulillah penumpangnya udah selesai kita antar. Kita selesaikan orderannya. Dan gue mau mangkal bentar deh di sini, di perumahan elit di Tralen. Apa tahu bisa kecipratan juga jadi elit.
Amin. Nah, gue mau sedikit ngebahas terkait orderan yang sepi kayak gini ya. Tadi gue sempat buka Facebook dan gue lihat di grup InDriver ya. Di situ malah pada saling hujat-hujatan tuh. Yang baru ngehujat veteran karena yang baru bisa dapat banyak orderan lantaran fitur autobidnya udah aktif. Dan yang veteran juga ngehujat akun-akun yang baru karena posisinya mereka merasa yang baru ini nggak berjuang dulu dari awal, nggak kayak mereka. Dan ada juga yang ngeluh soal hari ini yang pendapatannya emang cuman sedikit. Cuman ya saran dari gua sih bukan maksud mau menggurui ya, hanya sekedar saran. Kalian jangan cuma main di satu aplikator deh. Karena kalau misalkan kalian cuma main di satu aplikasi kayak gitu ya, gue ambil contohnya, misalkan gue cuma punya InDrive nih, terus orderannya sepi kayak gini, ya udah, gue nggak dapat apa-apa. Tapi kalau lu punya lebih dari satu aplikasi, setidaknya peluang lu untuk bisa mendapatkan orderan itu lebih banyak. Kayak hari ini gue dari InDrive, gue keluar dari pagi, habis nganter bini gue kerja sampai jam segini, gue baru dapet satu orderan dari InDrive. Tapi alhamdulillahnya gue ketutup dari Grab gue udah dapet 5 orderan nih sampai dengan jam segini. Coba bayangin kalau gue cuma pakai InDrive doang nih, sampai jam begini kayaknya gue cuma dapat 10.000 nih. Anak bini di rumah mau kasih makan apa itu. Jadi ya itu sih sedikit saran dari gue, jangan terlalu banyak ngeluh, dan kalau bisa kalian coba daftar di aplikasi lain. Jadi jangan hanya berharap di satu aplikasi. Dan ngomong-ngomong soal aplikasi juga, di kota gue baru ada nih, baru rilis juga, namanya Getman ya kalau nggak salah, namanya Getman. Mereka lagi buka pendaftaran driver nih. Infonya sih sampai dengan sekarang itu untuk driver masih nggak ada potongan sama sekali, karena mereka masih cari pasar juga. Tapi ya gue juga belum tahu untuk penumpangnya sendiri di kota gue ini udah banyak atau belum, karena gue lihat beberapa postingan itu masih agak susah katanya untuk dapat penumpang. Terus terkait tarifnya sendiri di aplikasi itu murah banget sih gue bilang kalau untuk para penumpang. Ya pemikiran gue sih mungkin karena aplikasinya masih baru, jadi mereka masih bakar duit dulu biar mereka bisa dapat penumpang-penumpangnya dulu. Nanti paling cepat atau lambatnya setelah penumpang banyak, promo-promonya pun akan hilang. Kalaupun memang ada ya paling promo kecil-kecilan, nggak akan mungkin dia ngasih promo besar-besaran terus kayak sekarang. Karena namanya pihak aplikator ya tetap mau cari untung. Dan di aplikasi itu juga gue cek itu untuk maksimal pemotongan drivernya itu hanya 10% deh kalau nggak salah. Ya mirip-mirip sama InDrive lah. InDrive kan 11% tuh, kalau maksim di 15% untuk yang non prio. Grab Gojek kan masih sama tuh di 20%. Jadi untuk yang paling rendah memang aplikasi yang baru ini. Tapi gue juga nggak tahu di aplikasi itu bisa bertahan berapa lama, karena beberapa tahun sebelumnya pun di sini sempat ada aplikasi-aplikasi baru itu kayak misalkan Klikjo atau apa namanya Antarjo, tapi mereka nggak bisa survive ya, nggak bisa bertahan lama. Mereka kalah sama 4 aplikasi besar. Bahkan untuk sekelas Shopee Food pun di kota gue ini nggak terlalu bagaimana, tetap dia masih kalah saing dari Grab ataupun dari Gojek.
untuk layanan Shopee Food itu. Makanya gua nggak daftar sih di Shopee Food. Dan untuk Shopee Food sendiri kan yang gua tahu dia hanya pengantaran paket sama food doang ya. Untuk penumpangnya kan nggak ada gitu. Nah jadi gue itu males sih sebetulnya untuk nganter-nganter yang food atau paket kayak gitu. Gue lebih seneng nganter penumpang karena jelas gitu, dan kita nggak nunggu terlalu lama kalau penumpang. Tapi kalau misalkan food, sering tuh kita dapat orderan, ternyata pas kita sampai si makanannya itu belum disiapin sama restonya, akhirnya kan kita nunggu. Nah yang berikutnya pas kita antar ke konsumennya nih, si konsumennya itu kadang nggak langsung keluar, biarpun kita udah telepon, udah chat juga, pas kita sampai dia itu nggak langsung keluar, jadi kita harus nunggu lagi. Belum lagi kalau misalkan ternyata order food itu restonya ada di dalam mall tuh, wah paling males dah gue dapet yang gituan. Jadi gue lebih nyaman main di penumpang sih sebetulnya daripada main di food atau di paket kayak gitu. Tapi untuk yang Getman tadi, nanti gue coba deh daftar, gue coba buatin videonya, kita lihat prosesnya kayak apa. Dan kalaupun memang nanti berhasil daftar, kita coba juga OneBeat pakai aplikasinya. Gue pengen lihat apakah memang secara aplikasi sudah bagus seperti para seniornya, atau mungkin masih banyak yang harus diperbaiki lagi. Tapi ya kita coba aja lihat nanti kayak gimana. Nanti bakal gue buatin videonya kok. Udah, gue coba mangkal dulu di sini deh 10-15 menit. Alhamdulillah gue belum sampai 10 menit nih mangkal, ternyata udah dapat lagi orderan GrabFood. Udah, yuk kita ambil dulu ke restonya guys. Oke, orderan yang ini udah selesai dan ternyata gue dapat orderan lanjutan nih. Dan ternyata titiknya deket sih sama gue. Udah, yuk guys, kita berangkat dulu. Oke, orderan GrabFoodnya udah beres, sudah selesai kita antarkan. Sekarang kita coba deh tunggu dulu di sini. Siapa tahu dapat orderan, karena posisinya sampai sekarang gue masih belum dapat orderan InDrive lagi nih. Udah ke delay lama sekali. Semoga aja kita bisa dapat deh dari InDrive juga dari sini. Alhamdulillah, Grab kenceng, gue dapat lagi nih orderan GrabFood. Dan titik antar atau titik jemputnya juga deket sih. Udah guys, kita berangkat yuk. Orderannya udah selesai gue antar. Sekarang kita lanjut lagi cari orderan berikutnya. Tapi yang pasti kita keluar dulu dari komplek ini, karena ya komplek mewah agak ketat sih. Gua masuk aja tadi harus sampai nunjukin KTP dulu, dan di dalam sini memang ojol ya nggak boleh mangkal. Jadi ya udah, kita keluar aja dulu deh. Yuk berangkat. Nah akhirnya setelah mangkal dapat lagi nih orderan dari Grab. Jagoan ayam geprek. Ya ternyata restonya di sebelah gua nih, deket. Udah, yuk kita beresin orderannya. Oke, orderan GrabFoodnya udah selesai. Sekarang kita selesaikan dulu. Gue agak heran nih sama InDrive gue hari ini. Nggak tahu kenapa ya. Dari mulai pagi sampai sore, dari mulai panas sampai hujan kayak gini, belum dapat lagi orderan. Orderan gue cuma dapat 1 hari ini. Ini pun untungnya gue masih ada akun Grab ya, jadi kebantu sama GrabFoodnya. Nggak tahu dah kalau nggak ada Grab, wah hancur gue hari ini, nggak dapat pemasukan.
Atau jangan-jangan InDrive-nya ngambek kali ya, gara-gara seharian ini gue ngambilin orderan Grab mulu. Tapi ya posisinya InDrive pun tiap masuk room lelangan pasti gue ditolak mulu, nggak tahu kenapa tuh. Ya udah, kita lanjut lagi aja cari orderan berikutnya. Yuk guys. Setelah sekian lama nunggu, dapat nih orderan dari InDrive. Yuk berangkat, bungkus dulu. Oke, orderannya selesai. Gua masih punya waktu setengah jam lagi nih buat Onbit, karena jam 5 harus jemput bini gua. Kita lihat deh, masih bisa dapat orderan lagi apa enggak. Oke, lanjut, dapat orderan lagi dari GrabFood. Oke, yuk kita berangkat. Oke, orderannya udah beres ya. Sekarang berhubung udah jam 5 juga, waktunya gue jemput bini gue pulang kerja. Jadi mungkin cukup sampai sini dulu video Onbit hari ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.